Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami di Tes Masuk Kerja. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang prediksi soal manajerial untuk P3K 2024. Oke, di sini soal nomor 1, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Juliet, seorang karyawan di bagian keuangan, menghadapi situasi di mana beban pekerjaannya meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya, membuatnya merasa kesulitan untuk mengatur waktu dan menyelesaikan seluruh tugas yang menumpuk. Kondisi ini menyebabkan Juliet kewalahan dalam menentukan prioritas dan mencari cara terbaik untuk menangani pekerjaan secara efisien. Dalam situasi seperti ini, apa langkah yang sebaiknya diambil Juliet untuk mengatasi tantangan tersebut? Ini jawabannya C ya, menerapkan strategi manajemen waktu yang lebih terstruktur dan efektif. Dengan strategi tersebut, Juliet dapat menyusun rencana kerja yang terorganisir, menentukan prioritas, dan membagi waktu secara efisien untuk menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Pendekatan ini memungkinkan dia untuk mengatasi beban kerja yang meningkat tanpa merasa kewalahan, serta membantu meningkatkan produktivitasnya dalam jangka panjang. Kalau yang A, itu kurang tepat. Karena meskipun penting untuk tidak memaksakan diri, hanya mengandalkan kemampuan saat ini tanpa berusaha mengelola waktu dengan lebih baik tidak cukup untuk mengatasi peningkatan beban kerja. Ini bisa membuat tugas tetap menumpuk. Kalau yang B, itu kurang tepat karena meminta bantuan memang bermanfaat, tetapi hal ini bukan solusi utama untuk menangani masalah manajemen waktu. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, Juliet mungkin menjadi terlalu bergantung pada orang lain dan tidak belajar mengatur pekerjaannya sendiri. Kalau yang D kurang tepat, mengerjakan tugas penting memang langkah awal yang baik, tetapi jika tanpa strategi manajemen waktu yang jelas, Juliet tetap beresiko kehilangan kendali atas tugas-tugas lain yang juga perlu diselesaikan. Oke, lanjut nomor 2. Saat sedang berlangsungnya presentasi penting, Pak Beni yang merupakan atasan Anda menghadapi situasi tak terduga di mana satu kancing bajunya di bagian perut terlepas. Kondisi ini membuat presentasi menjadi kurang nyaman untuk disaksikan dan tampaknya situasi tersebut mengganggu berjalannya presentasi. Namun tidak ada satupun peserta yang berani memberitahu Pak Beni tentang masalah tersebut. Mungkin karena khawatir akan reaksinya. Dalam keadaan seperti ini, apa langkah yang paling tepat yang sebaiknya Anda ambil? Ini jawabannya adalah D ya. Memberikan isyarat yang sopan kepada Pak Beni untuk memberitahukan masalah tersebut. Ini adalah tindakan yang tepat karena Anda dapat membantu Pak Beni menyadari situasi tanpa membuatnya merasa malu di depan audiens. Cara ini menunjukkan rasa hormat, kepedulian, dan profesionalisme Anda sebagai bawahan, serta membantu menjaga kelancaran presentasi dengan memberikan isyarat masalah masalah dapat diselesaikan secara halus tanpa menarik perhatian berlebihan. Kalau yang A, ini kurang tepat karena bersikap pasif hanya karena orang lain diam tidak membantu menyelesaikan masalah. Diam saja dapat menunjukkan kurangnya inisiatif dan rasa peduli terhadap situasi yang jelas memengaruhi jalannya presentasi.
Kalau yang B kurang tepat, memilih untuk menghindar hanya karena takut menghadapi resiko bukanlah tindakan yang proaktif. Ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam menjaga kelancaran acara atau membantu atasan dalam situasi sulit. Kalau yang C itu kurang tepat karena merasa takut jika Pak Beni tersinggung, itu adalah kalau ketakutan berlebihan terhadap kemungkinan tersinggungnya Pak Beni tidak berdasar, apalagi jika Anda menyampaikan dengan sopan dan bijak. Menghindar justru dapat memperburuk situasi karena masalah tetap tidak terselesaikan. Oke, lanjut nomor 3. Saya merasa bahwa beban pekerjaan yang harus saya tangani selama ini semakin bertambah berat, hingga membuat saya kesulitan untuk menyelesaikan dengan baik. Situasi ini menimbulkan tekanan yang cukup besar dan mempengaruhi performa saya dalam bekerja. Oleh karena itu, saya harus memutuskan langkah apa yang paling tepat untuk menghadapi masalah tersebut, agar beban pekerjaan dapat diatasi dengan solusi yang baik tanpa menimbulkan dampak negatif lebih lanjut. Bagaimana sikap saya seharusnya dalam menghadapi situasi ini? C ya jawabannya, meminta izin kepada atasan untuk melaksanakan sistem kerja tim agar tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan bersama dengan lebih efisien. Kerja tim memungkinkan pembagian tugas yang lebih terorganisir dan efisien, sehingga beban kerja tidak hanya ditanggung oleh satu individu. Dengan melibatkan rekan kerja dalam menyelesaikan tugas, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan dengan hasil yang lebih baik. Pendekatan ini juga menunjukkan sikap profesional karena mencari solusi yang konstruktif tanpa menghindari tanggung jawab. Meminta izin kepada atasan adalah langkah yang tepat untuk mendapat dukungan dan persetujuan sebelum mengambil tindakan. Kalau yang A ini adalah kurang tepat, meskipun ini terlihat sebagai solusi, meminta pekerjaan dialihkan sepenuhnya kepada rekan kerja menunjukkan sikap yang kurang bertanggung jawab. Hal ini juga dapat menciptakan kesan negatif di mana atasan dan rekan kerja karena Anda tampak melepaskan tanggung jawab tanpa mencari solusi yang lebih kolaboratif. Kalau yang B ini kurang tepat karena mengeluh kepada rekan kerja tidak menyelesaikan masalah, malah berpotensi menciptakan suasana kerja yang kurang kondusif. Rekan kerja mungkin merasa tidak nyaman dan hal ini tidak memberikan solusi konkret untuk mengurangi beban kerja. Kalau yang D kurang tepat karena mengundurkan diri adalah langkah terakhir yang seharusnya diambil selama semua opsi solusi lain telah dicoba. Mengambil keputusan ini terlalu cepat menunjukkan kurangnya upaya dalam mencari penyelesaian. Anda kehilangan kesempatan untuk belajar, menghadapi tantangan, dan meningkatkan keterampilan manajemen pekerjaan. Oke, lanjut nomor 4. Dalam sebuah situasi kerja tim, tugas telah dibagi secara merata dan adil di antara semua anggota. Saya telah menyelesaikan tugas saya dengan baik dan siap menyerahkan kepada pimpinan kerja. Namun setelah menyelesaikan pekerjaan, saya masih memiliki waktu luang selama 3 jam sebelum waktu kerja berakhir. Sementara itu, saya melihat beberapa rekan kerja masih belum menyelesaikan tugas mereka karena mereka terlihat bersikap santai di awal waktu kerja. Melihat situasi ini, saya mulai mempertimbangkan langkah yang sebaiknya saya ambil. Mengingat tugas utama saya sudah selesai, apa sikap saya yang paling tepat dalam menghadapi keadaan ini?
Ini jawabannya adalah D ya. Saya memutuskan untuk pulang lebih awal karena merasa sudah menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab saya. Memutuskan untuk pulang setelah menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab adalah sikap yang wajar dan profesional. Dalam situasi ini, tugas telah dibagi secara adil dan Anda telah menjalankan bagian Anda dengan baik. Mengambil waktu untuk istirahat atau pulang lebih awal adalah hak Anda, terutama jika tidak ada kewajiban tambahan yang mengharuskan Anda tetap berada di tempat kerja. Keputusan ini menunjukkan bahwa Anda menghormati pembagian tugas yang telah disepakati, tanpa ikut campur dalam pekerjaan orang lain yang bisa saja mengganggu dinamika kerja tim. Kalau yang A, ini kurang tepat. Meskipun niat untuk membantu adalah hal yang positif, kekhawatiran melanggar aturan menunjukkan kurangnya kepercayaan pada kebijakan kerja. Jika memang ada aturan yang jelas bahwa setiap anggota tim bertanggung jawab hanya pada tugasnya masing-masing, membantu bisa menjadi tindakan yang kurang tepat dan justru menimbulkan kesalahpahaman. Kalau yang B, kurang tepat, karena merasa kasihan tanpa memberikan bantuan atau solusi konkret tidak memberikan dampak positif baik bagi Anda maupun rekan kerja. Ini menunjukkan sikap pasif dan hanya menilai situasi tanpa bertindak, yang tidak mendukung kerjasama atau efisiensi tim. Kalau yang C, ini kurang tepat karena merasakan keheranan terhadap sikap rekan kerja hanya membuang waktu dan energi. Fokus pada kesalahan atau kelemahan orang lain tidak produktif. Anda tidak mempengaruhi hasil kerja Anda. Sikap ini tidak memberikan kontribusi positif bagi tim atau situasi kerja. Oke, lanjut nomor 5. Setelah menyelesaikan tugas tertentu yang telah diberikan oleh atasan, ternyata diketahui bahwa terdapat kesalahan dalam instruksi yang diberikan sehingga hasil pekerjaan Anda tidak sesuai dengan harapan. Karena adanya kesalahan tersebut, atasan meminta Anda untuk mengulang pekerjaan tersebut dengan instruksi terbaru yang lebih akurat. Situasi ini mungkin menimbulkan beragam respon, terutama karena kesalahan bukan berasal dari pihak Anda, namun pekerjaan tetap harus diselesaikan dengan baik. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana sikap Anda yang paling tepat untuk menghadapi permintaan dari atasan? Ini jawabannya adalah C. Saya akan mengulang pekerjaan tersebut dengan mengikuti instruksi terbaru yang dianggap paling sesuai tanpa mempersoalkan kesalahan sebelumnya. Mengulang pekerjaan sesuai instruksi terbaru menunjukkan sikap profesional, tanggung jawab, dan komitmen terhadap hasil yang berkualitas. Kesalahan dalam instruksi awal mungkin terjadi karena faktor manusiawi, dan menyelesaikan tugas dengan benar adalah bagian dari menjaga kepercayaan serta reputasi dalam bekerja. Dengan fokus pada solusi bukan masalah, Anda memperlihatkan kemampuan beradaptasi, loyalitas terhadap pekerjaan, dan kerjasama yang baik dengan atasan. Kalau yang A, ini kurang tepat karena meskipun Anda mengulang pekerjaan, merasa berat hati menunjukkan sikap yang kurang tulus dalam menyelesaikan tugas. Ini dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan dan memberikan kesan bahwa Anda kurang menghargai proses kerja. Sikap positif penting untuk menjaga hubungan kerja yang baik. Kalau yang B, ini kurang tepat karena menolak dan menegur atasan adalah tindakan yang tidak profesional dan beresiko merusak hubungan kerja. Kesalahan bisa terjadi pada siapa saja dan memberikan teguran kepada atasan dapat dianggap tidak sopan, apalagi jika dilakukan tanpa mencari solusi yang konstruktif. Kalau yang D, kurang tepat karena menolak mengulang pekerjaan menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab. Meskipun kesalahan bukan berasal dari Anda, menolak untuk menyelesaikan tugas dapat menghambat produktivitas tim dan menciptakan
kesan bahwa Anda tidak peduli terhadap hasil kerja secara keseluruhan. Ini juga mencerminkan kurangnya profesionalisme dan kemampuan untuk bekerja sama. Oke, lanjut nomor 6. Bagian logistik di perusahaan mengusulkan kepada pimpinan untuk menerapkan sistem pencatatan barang keluar dan masuk berbasis daring. Sebelumnya, proses pembelian masih menggunakan sistem luring dan pencatatan dilakukan secara manual, yang tentunya membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak serta berpotensi menimbulkan kesalahan. Dengan adanya usulan ini, sistem berbasis daring diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan. Sebagai kepala pengadaan, Randy tentu harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam menyikapi usulan tersebut. Bagaimana sikap Randy yang tepat dalam menghadapi usulan ini? Ini jawabannya adalah C ya. Menyetujui penerapan sistem tersebut, terutama jika sistem ini dapat diterapkan di semua unit kerja di perusahaan guna meminimalkan kesalahan pelaporan dan memastikan koordinasi yang lebih baik. Nah, menyetujui penerapan sistem berbasis daring adalah langkah yang tepat karena sistem ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan kesalahan pencatatan yang sering terjadi dengan metode manual. Jika sistem ini diterapkan di semua unit kerja di perusahaan, akan ada koordinasi yang lebih baik antar departemen serta transparansi yang lebih tinggi dalam proses barang masuk dan keluar. Implementasi sistem yang terintegrasi ini juga akan mempermudah pengawasan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang lebih akurat dan up to date. Ini akan berdampak positif pada keseluruhan produktivitas dan kinerja perusahaan. Kalau yang A, ini kurang tepat. Meskipun benar bahwa sistem berbasis daring dapat meningkatkan koordinasi dan efisiensi, pernyataan ini tidak mempertimbangkan pentingnya penerapan sistem di seluruh unit kerja perusahaan untuk memaksimalkan manfaatnya. Implementasi sistem hanya pada bagian logistik saja mungkin tidak memberikan hasil yang optimal untuk seluruh organisasi. Kalau yang B, itu kurang tepat. Meskipun biaya mungkin menjadi pertimbangan penting dalam mengambil keputusan, penolakan terhadap usulan ini hanya berdasarkan kekhawatiran biaya tidak memadai jika melihat potensi keuntungan jangka panjang yang bisa didapat dari penerapan sistem tersebut. Biaya awal mungkin tinggi, tetapi manfaat efisiensi, pengurangan kesalahan, dan koordinasi yang lebih akurat akan memberikan dampak positif secara keseluruhan. Kalau yang D kurang tepat, karena meskipun perusahaan besar mungkin mendapatkan manfaat lebih besar dari sistem semacam ini, sistem berbasis daring juga sangat relevan untuk perusahaan kecil dan menengah. Dengan sistem ini, perusahaan kecil dan menengah dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka dan menghindari masalah yang timbul dari pencatatan manual yang rawan kesalahan. Teknologi saat ini memungkinkan perusahaan dengan berbagai ukuran untuk mengimplementasikan sistem ini dengan biaya yang lebih terjangkau. Oke, lanjut nomor 7. Karena suatu keadaan yang mendesak, Anda terpaksa meminjam sejumlah besar uang dari teman Anda untuk keperluan pribadi dan berjanji akan mengembalikannya pada hari gajian. Namun tak lama setelah itu, perusahaan tempat Anda bekerja menghadapi
masalah keuangan, sehingga pembayaran gaji karyawan terpaksa ditunda hingga beberapa minggu ke depan. Sementara itu, teman Anda sudah beberapa kali menanyakan tentang uang yang dipinjam, karena rencananya dana tersebut akan digunakan untuk membayar keperluan kredit yang mendesak. Dalam situasi ini, sikap yang tepat bagi Anda adalah C ya, berusaha memberi penjelasan kepada teman Anda mengenai keterlambatan yang terjadi sambil mencari pinjaman online meskipun dengan bunga yang tinggi. Memahami situasi yang ada, langkah yang terbaik, memberi pengertian kepada teman mengenai keterlambatan gaji yang terjadi yang di luar kendali Anda. Selain itu, mencari solusi dengan cara mencari pinjaman online sebagai langkah darurat dapat membantu menyelesaikan masalah keuangan Anda, meskipun dengan resiko bunga yang tinggi. Hal ini menunjukkan inisiatif untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin tanpa mengabaikan kewajiban Anda terhadap teman. Anda tidak hanya menjelaskan situasi, tetapi juga berusaha untuk mencari solusi alternatif agar teman Anda tetap mendapatkan kembali uangnya. Kalau yang A, ini kurang tepat karena meskipun meminta bantuan keluarga mungkin menjadi pilihan, itu bisa menambah beban pada orang lain yang mungkin tidak mampu untuk tidak bersedia memberikan bantuan. Sebaiknya Anda bertanggung jawab atas masalah yang Anda hadapi dan mencari solusi yang lebih mandiri. Kalau yang B, kurang tepat, ini adalah yang baik, namun hanya menjelaskan tanpa mencari solusi atau alternatif dapat memperburuk situasi. Teman Anda mungkin merasa tidak puas jika hanya dijanjikan tanpa ada upaya konkret untuk mencari solusi. Sementara pengertian teman Anda mungkin terbatas jika tidak ada langkah nyata dilakukan. Kalau yang D, ini kurang tepat. Meskipun merasa bersalah adalah hal yang wajar, berjanji untuk membayar lebih banyak bisa memberi kesan tidak realistis dan bisa menambah beban finansial yang lebih besar di masa depan. Selain itu, memberi janji lebih dari yang dapat dipenuhi bisa merusak kepercayaan. Lebih baik berfokus pada langkah nyata untuk membayar utang tepat waktu daripada menambah beban dengan janji yang tidak perlu. Oke, lanjut nomor 8. Dalam sebuah rapat antar divisi Anda mendapat kritik tajam nih dari beberapa divisi lain yang menilai bahwa kinerja divisi Anda terlalu lamban. Kritik ini kemudian disusul dengan teguran keras dari atasan. Meskipun Anda merasa telah menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku, situasi ini menimbulkan kebingungan dan ketegangan karena Anda merasa sudah bekerja dengan cara yang benar, namun tetap mendapat sorotan negatif. Dalam menghadapi konteks tersebut, sikap Anda terkait dengan masalah ini adalah D ya, menerima kritik dari divisi lain dengan sikap terbuka dan bekerja sama untuk mencari solusi alternatif yang dapat meningkatkan kinerja antar divisi. Ini menunjukkan sikap profesional yang baik, yaitu menerima kritik dengan sikap terbuka dan tidak defensif, mengakui adanya masalah dalam kinerja tim dan bekerja sama dengan divisi lain untuk mencari solusi alternatif adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja bersama. Berkolaborasi antar divisi akan mempercepat perbaikan dan memperkuat hubungan antar tim di perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan. Kalau yang A, ini kurang tepat. Mengikuti kritik tanpa mempertimbangkan prosedur yang ada bisa merusak integritas dan efisiensi kerja. Meskipun perbaikan diperlukan, tetap harus memperhatikan SOP yang berlaku agar tidak menurunkan kualitas atau merugikan jangka panjang.
Kalau yang B kurang tepat karena sikap ini cenderung menyalahkan orang lain, bukan mengambil tanggung jawab sebagai bagian dari tim. Memfokuskan perhatian pada kesalahan tim bisa memperburuk hubungan antara anggota tim dan menghambat proses perbaikan. Solusi lebih baik adalah berkolaborasi, bukan saling menyalahkan. Kalau yang C kurang tepat karena meskipun memprioritaskan pekerjaan divisi lain bisa bermanfaat, ini bukanlah solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi divisi Anda sendiri. Fokus pada pekerjaan divisi Anda sendiri dan meningkatkan efisiensi internal akan lebih berdampak dalam jangka panjang daripada mengabaikan masalah divisi Anda. Oke, lanjut nomor 9. Anda diberi tugas oleh pimpinan untuk menyelesaikan beberapa laporan penting dalam satu hari. Saat Anda tengah fokus bekerja, salah satu rekan kerja Anda datang dan meminta bantuan untuk menegosiasikan MOU dengan seorang investor karena ia harus menghadiri rapat divisi. Mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, Anda perlu memutuskan langkah terbaik yang harus diambil dalam situasi ini. Sikap Anda dalam menghadapi permintaan bantuan tersebut adalah B. Ya, menghentikan sementara pekerjaan saya dan menggantikan rekan tersebut untuk bernegosiasi dengan klien hingga dia kembali dari rapat divisi. Jawaban ini menunjukkan sikap yang penuh tanggung jawab dan kolaboratif. Menghentikan sementara pekerjaan untuk membantu rekan yang membutuhkan bantuan menunjukkan rasa solidaritas dan kemauan untuk mendukung tim demi kelancaran tugas bersama. Selain itu, bernegosiasi dengan klien meskipun dalam situasi yang mendesak menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang menguntungkan tim secara keseluruhan tanpa mengabaikan pekerjaan yang sudah diamanatkan. Kalau yang A itu kurang tepat karena meskipun penting untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, mengabaikan permintaan rekan bisa dilihat sebagai kurangnya rasa kerjasama, menunjukkan sikap peduli terhadap kebutuhan rekan dan mengutamakan menyelesaikan masalah bersama akan lebih baik daripada membiarkan rekan menghadapi situasi tersebut sendirian, terutama jika Anda bisa membantu. Kalau yang C ini kurang tepat karena meskipun membantu rekan itu baik, tetapi tidak mengambil keputusan apapun atau menyelesaikan masalah dengan penuh tanggung jawab bisa menyebabkan ketidakefisiensi dan kebingungan. Jika Anda terlibat dalam negosiasi, Anda seharusnya siap untuk berkontribusi dan mengambil keputusan yang diperlukan, apalagi jika itu menyangkut kelancaran pekerjaan tim. Kalau yang D ini kurang tepat, meskipun jujur tentang keterbatasan adalah hal yang baik, menolak untuk membantu bisa memberi kesan Anda kurang peduli atau tidak bersedia bekerja sama. Dalam situasi seperti ini, meskipun Anda mungkin merasa kurang berpengalaman, membantu rekan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama lebih menunjukkan integritas dan sikap tim yang baik. Oke, lanjut nomor 10. Sebagai seorang jurnalis investigasi senior yang memiliki reputasi dalam menulis artikel pemberitaan yang tajam dan sering mengkritik kebijakan pemerintah, Anda tengah berada di tahap akhir penyelesaian sebuah artikel yang sangat penting nih. Tiba-tiba atasan Anda mengundang Anda untuk makan siang bersama seorang politikus ternama terkait artikel yang sedang Anda kerjakan. Situasi ini membuat Anda dihadapkan pada dilema.
profesional karena Anda harus menjaga integritas dalam pekerjaan Anda sambil mempertimbangkan hubungan dengan atasan dan pengaruh politis yang mungkin terjadi. Bagaimana sikap Anda terhadap situasi ini? C ya. Menolak undangan tersebut dan mengingatkan atasan untuk menjaga profesionalisme dalam pekerjaan. Ini adalah pilihan yang paling tepat karena menunjukkan komitmen terhadap integritas profesional dan etika jurnalisme. Sebagai seorang jurnalis investigasi, sebagai seorang jurnalis investigasi, menjaga objektivitas dan independensi dalam penulisan adalah hal yang sangat penting, terutama ketika artikel tersebut berisi kritik terhadap pemerintah. Menerima undangan dari politikus bisa menimbulkan potensi konflik kepentingan untuk mempengaruhi keputusan editorial Anda. Oleh karena itu, menolak undangan dan mengingatkan atasan tentang pentingnya profesionalisme adalah langkah yang tepat. Kalau yang A, itu kurang tepat karena meskipun meminta rekan lain menggantikan pekerjaan Anda bisa menjadi solusi praktis, itu tidak menyelesaikan dilema etis yang Anda hadapi. Sebagai jurnalis yang bertanggung jawab, Anda harus tetap terlibat dalam menyelesaikan artikel tersebut dengan cara yang sesuai dengan prinsip jurnalistik Anda. Kalau yang B, itu kurang tepat karena menyetujui undangan tersebut bisa menimbulkan potensi konflik kepentingan dan merusak kredibilitas artikel yang Anda tulis. Jurnalis harus menjaga jarak dengan pihak-pihak yang terlibat dalam berita yang mereka laporkan untuk menjaga objektivitas. Kalau yang D, ini adalah kurang tepat karena mengubah artikel untuk menyesuaikan dengan keinginan politikus atau atasan dapat merusak integritas jurnalis dan kepercayaan pembaca terhadap objektivitas pemberitaan. Ini bukan tindakan yang tepat karena berpotensi mencoreng etika jurnalistik. Oke, lanjut nomor 11. Anda merupakan guru baru nih yang ditempatkan di daerah perbatasan. Dalam menjalankan tugas, Anda berusaha keras memenuhi tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan kebijakan sekolah. Namun tidak jarang di lapangan, Anda mengalami berbagai kendala yang penyelesaiannya tidak Anda dapatkan dalam SOP. Sikap Anda terkait hal tersebut adalah B ya, melihat dari kondisi yang ada dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar tetap sesuai dengan kebijakan sekolah. Ini adalah pilihan yang paling tepat sebagai guru baru yang ditempatkan di daerah perbatasan. Anda perlu menghadapi tantangan dan mungkin tidak mencakup dalam SOP yang ada. Oleh karena itu, menyesuaikan cara kerja sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi tetap mempertahankan prinsip dasar dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh sekolah, menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang baik. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengatasi masalah secara efektif tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Kalau yang A, ini kurang tepat karena mengamati guru senior memang bisa menjadi referensi, tetapi terlalu bergantung pada cara mereka tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik Anda mungkin tidak selalu efektif. Setiap masalah bisa berbeda dan adaptasi dengan kondisi lapangan lebih penting. Kalau yang C, ini adalah kurang tepat. Mengubah kebijakan adalah proses yang lebih kompleks dan seringkali memerlukan waktu yang lama. Sebagai guru baru, lebih bijaksana untuk mencoba menyesuaikan diri dengan kebijakan yang ada dan mencari solusi praktis terlebih dahulu. Mengajukan perubahan kebijakan bisa dilakukan nanti setelah memahami lebih dalam tentang situasi dan kendala yang ada. Kalau yang D, ini kurang tepat. Meskipun review SOP berkala bisa membantu, langkah ini mungkin terlalu
prematur jika Anda baru mulai mengajar. Fokus pada solusi jangka pendek yang dapat membantu Anda menyesuaikan dengan kondisi lapangan adalah langkah yang lebih tepat daripada langsung mengajukan perubahan prosedur. Oke, lanjut nomor 12. Anda adalah seorang guru honorer di sebuah sekolah swasta. Selama menjadi guru honorer, gaji Anda sangat pas-pasan dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di saat yang sama, Anda seringkali harus mengirimkan sejumlah uang untuk membiayai kebutuhan sekolah adik Anda, sehingga mengeluarkan Anda seringkali lebih besar dari pemasukan. Sikap Anda terkait hal ini adalah B ya jawabannya, membuat perencanaan keuangan harian untuk mengontrol pengeluaran. Ini adalah pilihan paling tepat mengingat pengeluaran Anda seringkali lebih besar dari pemasukan. Membuat perencanaan keuangan harian adalah langkah yang bijaksana. Dengan perencanaan ini, Anda dapat mengatur prioritas pengeluaran, mengidentifikasi area yang dapat dikurangi, dan memastikan kebutuhan pokok tetap tercapai meskipun dengan pendapatan yang terbatas. Hal ini akan membantu Anda mengontrol keuangan dengan lebih baik dan mengurangi resiko pengeluaran yang tidak terduga. Kalau yang A, ini kurang tepat karena menghemat pengeluaran adalah langkah yang baik. Namun tanpa perencanaan yang jelas, Anda mungkin tidak tahu area mana yang bisa dihemat secara optimal. Perencanaan keuangan harian yang baik lebih terstruktur dan memudahkan Anda dalam mengontrol pengeluaran jangka panjang. Kalau yang C, ini kurang tepat. Menggunakan kredit untuk menutupi kekurangan keuangan justru beresiko meningkatkan beban keuangan Anda di masa depan. Meskipun kredit bisa memberikan solusi jangka pendek, bunga yang tinggi dapat menyebabkan masalah keuangan yang lebih besar dalam jangka panjang. Sebaiknya fokus pada perencanaan keuangan yang bijaksana daripada bergantung pada pinjaman. Kalau yang D, ini kurang tepat karena mencari pekerjaan tambahan bisa menjadi solusi jangka panjang. Namun ini bisa mempengaruhi waktu Anda untuk mengajar dan beristirahat. Lebih bijaksana untuk mengatur keuangan dengan lebih efisien terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mencari pekerjaan tambahan yang membutuhkan waktu dan energi ekstra. Oke, lanjut nomor 13. Atasan Anda berencana melakukan beberapa perubahan penting yang dapat mempengaruhi cara kerja dan ritme tugas yang selama ini Anda jalani. Perubahan-perubahan tersebut diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap cara pegawai bekerja dan dapat mempengaruhi efisiensi serta produktivitas kerja. Sikap Anda terhadap rencana perubahan ini adalah C ya, menyambut baik perubahan tersebut dengan semangat dan berusaha mengajak rekan-rekan kerja lain untuk turut mendukung serta melaksanakan keputusan tersebut demi kebaikan bersama. Ini adalah jawaban yang benar. Kenapa? Karena menghadapi perubahan yang direncanakan oleh atasan dengan semangat positif adalah sikap yang konstruktif. Dengan menyambut perubahan tersebut dan mengajak rekan kerja untuk mendukungnya, Anda tidak hanya menunjukkan sikap terbuka terhadap inovasi, tetapi juga berperan dalam mempercepat proses adaptasi di lingkungan kerja. Dukungan dan kolaborasi agar tim sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan memberikan hasil yang optimal. Kalau yang A, ini kurang tepat karena
Ini adalah sikap yang pasif, tidak mendukung perubahan, menghadapi perubahan dengan hanya menjalankan pekerjaan seperti biasa, menunjukkan ketidakaktifan dalam beradaptasi dan berinovasi yang seharusnya dihindari dalam menghadapi perubahan. Kalau yang B, ini kurang tepat. Meragukan perubahan ini menunjukkan sikap skeptis yang dapat menghambat implementasi perubahan. Sikap ini dapat memperlambat kemajuan dan menciptakan resistensi terhadap perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Kalau yang D, ini kurang tepat karena meskipun sikap antusias adalah hal yang baik, jawaban ini terkesan terlalu fokus pada memastikan semua pegawai menyesuaikan diri tanpa menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan dari rekan kerja lainnya. Selain itu, jawaban ini tidak mencakup pentingnya mengajak rekan kerja lain untuk aktif berpartisipasi dalam mendukung perubahan yang merupakan bagian penting dalam menjamin keberhasilan perubahan tersebut. Oke, lanjut nomor 14. Oke, nomor 14, perusahaan tempat Anda bekerja menerapkan pembaruan sistem IT secara berkala setiap tahun dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Namun, setelah beberapa waktu menggunakan sistem terbaru tersebut, Anda dan rekan kerja Anda mulai merasakan bahwa sistem yang baru justru memperburuk dan mempersulit pekerjaan sehari-hari. Menghadapi situasi ini, sikap Anda dalam menghadapi permasalahan tersebut akan sangat mempengaruhi kelancaran kerja serta efektivitas tim dalam mencapai tujuan perusahaan. Sikap Anda terhadap kondisi ini adalah D ya, mencari solusi bersama dengan tim IT agar sistem yang baru dapat disesuaikan atau diperbaiki sehingga lebih efektif dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Sikap ini adalah sikap yang paling bijak dalam situasi ini, karena bekerja sama dengan tim IT untuk mencari solusi atas masalah yang ada. Dengan cara ini, Anda dapat memberikan masukan terhadap kesulitan yang dihadapi dan tim IT bisa melakukan perbaikan atau penyesuaian agar sistem lebih efektif dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Ini juga menunjukkan sikap profesional dalam menangani masalah dan berusaha mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak tanpa melanggar kebijakan perusahaan. Kalau yang A, ini kurang tepat karena meskipun sistem lama mungkin terasa lebih nyaman, memilih untuk kembali ke sistem lama tanpa mempertimbangkan solusi jangka panjang dan tujuan perusahaan bukanlah langkah yang konstruktif. Perubahan sistem dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, jadi lebih baik mencari solusi untuk sistem baru yang lebih baik daripada kembali ke sistem lama. Kalau yang B, ini kurang tepat karena melaporkan masalah kepada atasan memang penting, tetapi langsung meminta sistem kembali ke setelan lama tanpa mencoba mencari solusi lebih lanjut atau memberikan kesempatan untuk perbaikan bukanlah pendekatan yang ideal. Lebih baik berdiskusi dengan tim IT terlebih dahulu untuk menemukan solusi yang lebih efektif. Kalau yang C, ini kurang tepat karena menerima begitu saja kesulitan yang ada hanya karena sistem baru merupakan kebijakan perusahaan tidak akan mengatasi masalah. Sikap ini cenderung pasif dan tidak memberikan kontribusi untuk perbaikan, padahal Anda memiliki peran untuk membantu sistem agar lebih baik digunakan. Oke, soal nomor 15 silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang akan mengikuti P3K 2024. Dari saya, oke, terima kasih.